Halo semuanya, kami dari kelompok Eropa akan menjelaskan salah satu contoh negara maju dan negara berkembang yang ada di Eropa nih. Kalian bisa nebak gak kira-kira negara mana yang akan kita bahas kali ini? Kalau kalian gak tahu, ya udah nih aku kasih tahu. Hari ini kita akan membahas tentang negara Inggris dan Moldova loh. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih, negara Inggris dan Moldova bisa dibedakan berdasarkan beberapa kriteria loh. Di antaranya, kondisi fisik wilayah, pendapatan per kapita negara, sektor pendapatan negara, sistem pendidikan, indeks pembangunan manusia, gaya hidup, dan budaya masyarakat setempat. Tanpa perlu berlama-lama, yuk kita mulai. Inggris meliputi 65% dari wilayah Britania Raya. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, Inggris ditutupi oleh hutan yang lebat. Namun ratusan tahun kemudian, hutan-hutan tersebut dibersihkan oleh para penduduk kuno, dan saat ini hanya tinggal 10% saja hutan yang tersisa. Dataran Inggris juga banyak dihiasi oleh pegunungan seperti dataran tinggi Skotlandia yang hampir tidak pernah tersentuh oleh manusia. Inggris juga mempunyai 12.429 km garis pantai, tebing-tebing batu, pantai, hingga rawa loh. Secara geomorfologi, Inggris dapat dibagi ke dalam dua zona teman-teman, yaitu dataran tinggi dan juga dataran rendah. Salah satu dataran tinggi di Inggris diantaranya adalah the Pennine Mountain Range, Cambrian Mountains, dan pegunungan Lake District. Beberapa puncaknya pun bahkan ada yang mencapai ketinggian 914 meter loh teman-teman. Selain itu, Inggris juga memanfaatkan aliran sungai untuk sarana transportasi loh guys, seperti Sungai Thames, Sungai Mersey, dan Sungai Tyne. Sedangkan negara Moldova secara geografis termasuk ke dalam wilayah Eropa Timur. Dengan luas wilayah sebesar 33.846 km persegi, negara ini memang tidak memiliki akses ke laut ataupun ke pantai. Namun daerah ini diapit oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Dniester dan juga Sungai Prut. Wilayah Moldova sendiri sebagian besar tersusun atas daerah berbukit. Meskipun demikian, pusat tertingginya tidak melebihi 430 meter loh. Dataran ini, jika dilihat dari sisi geologisnya, merupakan dataran tinggi yang berasal dari pegunungan Karpatia. Sementara itu, di bagian selatannya berupa dataran rendah yang dikenal dengan dataran rendah Budjak. Negara Moldova sendiri juga memiliki vegetasi utama loh teman-teman, berupa stepa hutan. Perbedaan dalam bentuk piramida penduduk antara Inggris dan Moldova mencerminkan perbedaan dalam tingkat kelahiran dan angka harapan hidup di kedua negara. Inggris memiliki tingkat kelahirannya sedikit lebih tinggi daripada Moldova, namun angka harapan hidupnya jauh lebih tinggi juga. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk di Inggris cenderung lebih stabil dibandingkan di Moldova, yang jumlah penduduknya cenderung mengalami penurunan akibat jumlah kelahirannya rendah dan angka harapan hidup yang relatif rendah. PDB bulanan Inggris pada Mei 2022 tercatat sebesar 0,5%, di mana kondisi ini berbalik dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya terkontraksi sebesar 0,2% saja. Sementara itu, produksi manufaktur secara tahunan tercatat tumbuh 2,3% atau lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya sebesar 1,3% saja. Kalau dibandingkan dengan Moldova, ternyata sangat jauh ya teman-teman, karena pada tahun 2020, pendapatan per kapita Moldova hanya sebesar 4.375,755 USD saja. Otomatis, Moldova tidak termasuk sebagai negara maju nih. Ya, kasian banget ya guys. Teman-teman, sektor pendapatan utama di Inggris terdiri dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan juga sektor industri. Hasil pertanian yang diusahakan di Inggris diantaranya adalah gandum, padi-padian, gula, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sementara di sektor pertanian, jenis hewan yang dikembangkan berupa sapi, babi, unggas, dan domba. Selain itu, di sektor perikanan, Inggris memiliki armada perikanan yang sangat maju dan juga besar loh guys.
Di sektor pertambangan, Inggris awalnya memiliki kekayaan barang tambang berupa batu bara loh guys. Namun sayangnya karena eksploitasi secara besar-besaran, persediaan batu bara di Inggris mengalami penurunan. Untungnya, Inggris masih memiliki hasil tambang lain seperti biji besi, tembaga, timah hitam, mangan, dan juga seng. Sementara di Moldova, sektor pendapatan utamanya terdiri dari sektor jasa, sektor industri, dan juga sektor pertanian. Di sektor jasa, terdapat sektor perbankan, pariwisata, dan perdagangannya menjadi kontributor terbesar. Di sektor industri, Moldova berfokus pada sektor makanan, minuman, tekstil, dan juga konstruksi. Sementara di sektor pertanian, Moldova banyak menyumbang melalui produksi anggur, sayuran, buah-buahan sebagai produk utamanya. Nah, dari perbandingan tersebut dapat terlihat ya guys bahwa baik negara Inggris maupun negara Moldova, keduanya menetapkan sektor pertanian sebagai sektor utama mereka loh guys. Sistem pendidikan di Inggris dan Moldova hampir sama ya guys, yaitu dibagi menjadi 4 bagian utama, yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan lanjutan, dan pendidikan tinggi. Namun yang membedakan hanyalah pendidikan Inggris menggunakan sistem key stage sebagai tahapan-tahapan kelas umur dalam pendidikan dasarnya. Menurut laporan pembangunan manusia tahun 2020 oleh UNDP, Inggris memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 0,932. Jika dibandingkan dengan Moldova, indeks pembangunan manusianya hanya sebesar 0,750 saja nih teman-teman. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator IPM yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. FYI nih teman-teman, angka harapan hidup di Inggris adalah 81,3 tahun loh. Angka ini dipengaruhi oleh angka kematian bayi yang tercatat sebesar 3,6 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu yang tercatat sebesar 7 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan jika dibandingkan dengan Moldova, angka harapan hidupnya hanya 70,6 tahun saja nih guys, dimana angka kematian bayinya adalah 10,4 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibunya tercatat sebesar 25 per 100.000 kelahiran hidup. Jadi kelihatan kan guys, mana negara yang fasilitas kesehatannya lebih memadai. Rata-rata tahun sekolah di Inggris dengan di Moldova berbeda ya guys. Kalau di Inggris itu rata-rata tahun sekolahnya sebesar 13,3 tahun, sedangkan di Moldova hanya 11 tahun saja. Yang terakhir, pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita Inggris adalah sebesar 42.330 dolar dengan tingkat penganggurannya 4,5%. Ternyata berbeda jauh banget ya guys, karena di Moldova PNB per kapitanya hanya sebesar 4.072 dolar saja dengan tingkat pengangguran yang sebesar 3,7%. Tahu nggak sih, Inggris dan Moldova ternyata memiliki banyak sekali keberagaman loh. Salah satunya seperti bahasa yang digunakan dan festival-festival yang dirayakan setiap tahunnya. Sebagai contoh, di Inggris, bahasa resmi yang digunakan di Inggris adalah bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Sementara di Moldova, bahasa resminya adalah bahasa Rumania, tetapi banyak juga loh orang di sana yang fasih berbahasa Rusia. Inggris memiliki banyak sekali festival atau perayaan yang digelar setiap tahunnya, seperti Festival Edinburgh, Royal Ascot, Chelsea Flower Show, Notting Hill Carnival, dan lain sebagainya. Moldova juga tidak mau kalah nih guys, karena di Moldova ada banyak sekali festival seperti Festival Anggur Internasional, Festival Musik Klasik, dan Festival Film Internasional. Kira-kira kalian mau ke festival yang mana nih guys? Kalau aku sih maunya ke Festival Edinburgh. Nah, itu dia guys perbedaan antara negara Inggris dan negara Moldova. Semoga kalian menyukai video ini dan kami harap video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Thank you and sayonara.